hari 5 dengan standar deviasi yang berbeda, yaitu masing-masing standar deviasinya 0,1796, 3,1796 sama 0,096. Lalu yang diambil itu model Harima yang tadi yang 202 karena standar deviasinya itu 0,096 dan itu merupakan model yang lebih fit. Ya, coba coba artikelnya deh. Sebentar, Pak. Karena time series itu akan beda loh. Ya anyway, nanti kita lihat. Time series itu nggak bisa straightforward langsung di bootstrap seperti yang nanti dia seriesnya nggak ada. Jadi acak malah. Ya nggak apa-apa nanti. Kamu kan nge-review nggak apa-apa. Papernya ada nggak, Ki? Atau Ada, Hafiz? Pak. Coba lihat. Sudah Sebentar, Pak, ini dijelasin nggak di situ? mana? Oh, ini. Oke, mana yang sudah download? Ini bahan skripsi sih, Pak. Sebentar, ini panjang. Ini saya langsung ke bab yang Siapa? kasih pembahasan Skripnya aja ya, siapa? Pak. Skripsinya Andika Monalisa dari FMIPA Unjem, Universitas Jember 2016. Unjem. Unej. Bacanya. Oh, iya maaf, Pak. Unjem. Unjem. Wah. Ya. Saya langsung ke bab Ya, yang coba jelasin. Kan pakai TS Boots kalau nggak salah tadi ya. Time series boot ya. Ada nggak dijelasinnya? ya TS Boot, package TS Boot. Coba langsung ke sini bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kira langsung tiga tiga. Ada nggak? Lewat. Ada nggak? Yang lain siap-siap juga ya nanti ya, grup yang lain ya. Presentasi. Itu maaf Pak, Ya. papernya itu hasilnya emang nggak ada, cuman codingan, lampiran codingannya tuh ada Pak. Di ini ya, di dia nggak dinyediain hasil bahasan, kayaknya nggak diliatin sama pihaknya, cuman liatin lampiran codingan di paling bawahnya. Coba dilihat di paling bawah. Setelah hapus. Astura dapus. Oh ya ini nih. Nah, ini bisa di copy. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, langsung aja. Nanti saya jelasin deh. Ya, ada jelasin di situ kelihatan TS Boots. Ya, langsung balik lagi tuh. Ki. Oke. Yang kamu buat mana? Nih, Digital University Unjem. Ah, orang Bekasi nih Unjem. Nggak pernah dengar Jember kamu ya? Ada Pak teman saya di sana, Pak. Ah, kamu tanya deh. Kamu di Unjem ya gitu. Paling kalau nggak ditabok ya kan kalau nanti. Suka bully-bullyan Pak antar kampus. Bully-bullyan. Iya, tahu makanya. Ya, Lanjut yang kedua apa gimana, Pak? kamu ada 2 artikel ya?
Satu Kenapa, tentang permutasi dibahas nggak? Dapat nggak? Baru ini aja. Pak? Loh, kok nggak ada satunya? Oh, nggak tahu saya. Kan udah dibuat. Sebentar. Oh, ini dia. Tuh ibunya, Training bapaknya siapa itu? perbandingan dua populasi distribusi logistik untuk data yang mengandung penguatan data deteksi. Ini kalau nggak salah yang permutasi deh. Eh, Jelasinnya gimana? Singkat aja jelasinnya. Bukan kamu yang buat nih, jangan. Ya, jangan. kalau ini bukan saya yang buat, Nah, yang siapa tadi. yang buat? Kalau nggak salah nih Sita deh. Sit, Sita mana? Yang latar belakang Mania. Untuk Sita. Jangan di stop share screen ya, Ki. Oh ya, oke. Jadi yang ini itu menggunakan permutasi, Pak. Case-nya Itu apa? jadi ada data lingkungan. Itu tuh dia diukur, ada yang data lingkungannya ini konsentrasi tembaga di 2 area di lembah San Joaquin, California. Jadi itu diukur konsentrasi tembaganya, Pak. Jadi ada yang kurang dari 1, terus ada yang nilainya 1. Jadi kalau yang nilainya kurang dari 1, kurang dari 5, itu dikasih tandanya kurang dari 1 gitu, Pak. Jadi yang konsentrasinya itu, jadi yang konsentrasinya kurang dari 1 itu disebut pengukuran tidak terdeteksi. Sedangkan yang diberi tanda 1, 2, 3, dan 4 itu pengukuran yang terdeteksi. Kemudian kemudian pakai permutasi untuk uji hipotesis, Pak. Jadi yang dihitung itu perbedaan mediannya untuk sampel 1 dan sampel 2. Sampel satunya itu alluvial fan zone, dan yang sampel 2-nya itu basin through zone. Nah, jadi datanya Dia itu gunakan untuk apa? Untuk tes apa dia? membandingkan, Pak. Jadi apakah ada perbedaan, untuk membandingkan median dari 2 populasi berdistribusi logistik yang data sampelnya mengandung pengamatan tidak terdeteksi. Oke. Jadi 2 sampelnya itu yang tadi, Pak, yang dari alluvial fan zone sama basin through zone. Lalu yang pengamatan tidak terdeteksi itu adalah pengukuran yang tadi yang tandanya kurang dari 1 atau yang kurang dari 5 gitu, Pak. Kemudian awalnya itu menghitung penduga parameter dulu, yaitu theta 1 dan theta 2, kemudian dihitung tetanya, yaitu theta 1 dikurangi theta 2. Lalu diambil sampel permutasinya, lalu dari sampel permutasi itu dihitung penduga parameternya lagi. Setelah itu nanti dihitung ASL-nya, yaitu proporsi dari theta yang penduga parameter setelah resampling permutasi yang lebih besar dari theta penduga yang sebelum di resampling permutasi. Terus? Kemudian H0 diterima jika ASL lebih besar dari alfa. Hasilnya adalah ASL-nya 0,766. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi alfa 5%, sehingga hipotesis 0 diterima, yaitu median konsentrasi tembaga di 2 area geologi di lembah San Joaquin di California adalah sama. Oke. Apa cukup. Thanks. Makasih grupnya Rifki. Good. Nanti ditambahin ya itunya linknya dan sebagainya. Oke, berikutnya siapa nih? Amanda. Pak. Ya, Amanda ya. Izin off cam nggak apa-apa ya, Pak? Oke. Sebentar. Sinyal nggak stabil nggak apa-apa. Yang penting kamu stabil. Gitu. Biasanya tingkat 4 itu udah mulai nggak stabil biasanya. Ini baru tingkat 3 kan. Ya. Share.
Ini Pak, Oke. kelihatan belum? Udah. Ya. Ini punya kelompok kami yang bootstrap, itu judulnya estimasi interval kepercayaan parameter selisih rata-rata IPK kelas pendidikan reguler dan ekstensi FMIPA angkatan 2010 Unimed dengan bootstrap persentil. Penulisnya ini Elsa Oktaviani sama Elma Nani. Jurnalnya dari Jurnal Karismatika volume 5 nomor 3 tahun terbit 2019. Ini linknya. Tujuan penelitiannya ini untuk mendapatkan estimasi interval kepercayaan untuk parameter selisih rata-rata IPK kelas pendidikan reguler dan eksistensi FMIPA angkatan 2010 Unimed. Terus metodenya nih pertama-tama menggunakan metode bootstrap resampling. Terus data yang digunakan itu data IPK dari alumnus kelas pendidikan FMIPA angkatan 2010 di Universitas Medan. Asumsinya itu mahasiswanya udah lulus, udah selesai mengikuti proses perkuliahan. Pertama tuh penarikan sampel dengan penarikan metode sampel acak bertingkat atau pakai stratified random sampling. Kemudian dikelompokkan datanya. Dikelompokkan berdasarkan IPK. Terus dari tiap kelompok itu diambil lagi sampel dengan metode sampel acak sederhana, simple random sampling. Terus dikelompokin jadi 3 kelompok. Kelompok 1 buat yang IPK-nya 3,5 ke atas. Kelompok 2 yang antara 3,01 sampai 3,5. Terus kelompok 3 dari 2,76 sampai 3. Terus untuk data selisihnya itu dilakukan operasi pengurangan pada sampelnya. Kemudian sampel data kelas reguler, ekstensi, dan selisihnya yang tadi itu di resampling sebanyak 1000 kali. Kemudian menggunakan algoritma resampling bootstrap-nya pakai MATLAB. Terus resampling bootstrap dari populasi bootstrap tersebut dilakukan sebanyak 1000 kali perulangan untuk setiap data kelasnya, data kelas reguler, eksistensi, dan selisih. Kemudian digambarkan dalam bentuk histogram, kemudian dilanjutkan dilihat apakah mendekati distribusi normal atau enggak dibandingkan. Kemudian dari di sini dia pakai 4 metode bootstrap. Itu ada metode bootstrap standar, bootstrap yang T, bootstrap persentil, sama metode statistika biasa. Itu dibandingkan, terus dilihat mana yang estimasinya paling dekat sama parameter populasi. Yang menunjukkan bahwa metode bootstrap-nya itu bootstrap persentil yang paling tinggi. Nah, ini hasilnya. Pada tingkat kepercayaan 95%, bootstrap standar, bootstrap T, bootstrap persentil, dan metode statistika biasa itu hasilnya 0,32, 1,56, 0,24, 0,44. Kemudian lebar interval kepercayaan yang diberikan bootstrap persentil merupakan yang paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa metode bootstrap persentil memiliki keakuratan yang tinggi dalam mengestimasi interval kepercayaan dibandingkan dengan perhitungan lainnya. Oleh karena itu, digunakan metode bootstrap persentil dalam mengestimasi interval kepercayaan selisih rata-rata IPK kelas reguler dan ekstensi, dan didapatkan interval yang dengan batas bawah sebesar minus 0,0206, batas atasnya 0,2265. Itu, Pak. Bedanya, kenapa dia harus pakai ini? Kenapa dia harus pakai bootstrap ya? Nah, ini kalau itu nggak dijelasin Pak di sini ya. Kayak dia tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, maksudnya dari awal udah dibilangin kalau mau pakai bootstrap tapi nggak ada alasannya. Kira-kira alasannya kenapa? Mungkin itu kali Pak, mungkin biar nanti parameter populasinya itu bisa ini Pak, bisa lebih dekat gitu.
Lebih dekat ke mana? Ya, nggak ada. Coba cek deh dijelasin. Oke, bagus, bagus. Oke, lanjut. Yang tugas satu lagi apa? Yang satu itu jadi jurnalnya kan ada 2 tuh Pak. Yang Yang itu apa namanya permutasi Pak. mana? Coba presentasi. Nah, tapi bukan saya sih, bantu itu aja deh. Ya, siapa? Yang permutasi itu Ridwan. Sebentar ditampilkan. Ini Pak, Ya, coba. coba boleh minta tolong Ridwan. Iya, jadi yang uji permutasi itu judulnya uji permutasi signifikansi POBA bebas dalam model partial least square, studi kasus aktivitas antioksidan dan toksisitas temu irang. Penulisnya Ilham. Tujuannya dari penelitian ini menguji pengaruh komposit metabolit terhadap aktivitas antioksidan dan toksisitas rimpang temu irang Curcuma aeruginosa dalam model partial least square dengan menggunakan uji permutasi. Kenapa itu dia pakai permutasi? Ini Mm. nah pasti pertimbangannya kalau nggak salah di artikelnya dia pengen nyoba pakai uji non parametrik, soalnya nggak dicek asumsi datanya itu sebarannya normal atau enggak. Kalau katanya kalau uji sebaran datanya normal lebih powerful pakai uji T, tapi ini kan dia nggak ngecek asumsi kenormalannya, jadi dia pakai uji non parametrik. Oke, terus? Metodologinya artikel ini menggunakan model partial least square dengan resampling permutasi. Terus data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anggreni Septanisi pada tahun 2014 sampai 2015 di Laboratorium Kimia Analitik Departemen Kimia IPB dan Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka IPB. Data diperoleh dari ekstraksi rimpang temu ireng yang sudah dianalisis menggunakan sidik jari kromatografi cair spektrometer massa KCSM G2S QTOF. Perubahan yang didapatkan berdasarkan penelitian tersebut yaitu komposisi metabolit yang dinyatakan dalam massa terhadap muatan atau massa ion M/Z yang kemudian ditentukan sebagai POBA bebas. Selain itu didapatkan juga aktivitas antioksidan dan toksisitas diperoleh dari ekstrak etanol rimpang temu ireng dengan metode CuPRAC Ya. yang Statistiknya gimana deh? Coba statistik. Dia pakai regresi ya? Pakai regresi ya? iya partial least square. Oh, PLS. Terus langkah-langkahnya itu menentukan banyaknya komponen pada model PLS, terus menduga modal regresi PLS pada data awal, lalu menyimpan koefisien baku dugaan parameter yang didapat, kita KM, kemudian menentukan hipotesis yang akan diuji. Ada 2 hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini, respons untuk antioksidan dan respon untuk toksisitas. Jadi ada 2 hipotesis. Dia bandingin nggak dengan yang kalau nggak pakai permutasi? Enggak, Pak. Terus, alright. Udah, nggak apa-apa gitu ya. Sampling. Terus Nggak, cukup udah. Thank you. Oke, tugas yang kedua kan ada berikutnya apa ya? Mi. Ayo, Mi. Yang apa, Mi? Yang R ya, Pak? Iya. Untuk apa R-nya? Untuk coding. Ya, untuk coding. Masa untuk ini pesen GoFood nggak bisa. Ayo, Mi, coding apa nih, Mi? Bentar, Pak. Udah kelihatan, Pak? Loh, udah kelihatan. Nah, oke. Ya, jelasin. Apa yang kita lakukan, Mi? Jadi yang pertama itu korelasi pakai bootstrap. Jadi yang pertama
siapin datasetnya dulu. N-nya sama dengan 1000, R-nya sama dengan 1000. Terus kalau di run, Ya, gimana korelasinya? Untuk cari ini, untuk cari bootstrap correlation, confidence interval bootstrap kan ya? iya Pak. Gimana? Nah, dapat korelasi untuk data yang sebenarnya itu sebesar 0,086479 Tapi saya tadi belum jelasin tuh gimana caranya dapatnya. Oh, itu korelasinya aja. Kalau Ya, itu kalau yang korelasi bootstrap gimana? pakai for i in 1 sampai r. Yang ini Pak. Terus Sampel 27 itu apa? 27 itu tentang apa ya, Mi? Sampel itu isinya apa nanti? sampel itu isinya, ini bukan saya yang bikin Pak. Ya iya, coba siapa yang minta bikin? Kamu harus tahu juga dong. Siapa yang bikin itu? Sarah. Farah, ya Farah. Jadi itu kan saya ngeliat dari banyak referensi Pak. Nah, salah satu referensinya itu Pak. Nah kan pertama itu bisa dinaikin dulu. Kan kita ngebangkitin data. Nah itu karena kita nggak punya data yang ingin kita korelasi, makanya kita pakai bangkitin data dari data normal. Terus dimasukin ke data frame, terus habis itu korelasi. Nah korelasinya ketemu yang tadi Pak. Nah habis itu dia itu sampel itu tuh buat dia tuh yang kemarin itu loh Pak, yang ngambil, bentar Pak. Kan yang kemarin itu Pak, yang kan kemarin kan dia kan ngambil sampel sampling bootstrap terus dijadiin main nian rata-rata. Nah kalau ini tuh habis diambil sampel dari A sama D, kan itu variabel apa sih variabelnya A sama B. Nah itu habis diambil sampel itu, nah itu ambil sampelnya satu-satu, A di sampel, B di sampel gitu. Iya, terus dikorelasiin Pak, terus habis itu dijadiin summary datanya, mungkin bisa di bawah. Misalkan A-nya apa? A-nya adalah 3. Gimana saya coba sini, saya coba kamu stop screen, saya coba share screen dulu, saya coba whiteboard screen. Oke. Ya, oke, misalkan ini ada X1, ada X2, kamu A sama B gitu ya, ada angkanya 1, 2, 3, 5, 7, 2, 9, 10, 20 misalkan. Yang di sampel gimana Nazala? Nah, kalau misalnya di sampelnya 2 sama 9, berarti itu segaris itu Pak. Apa? Segaris 5 sama 20. 1 sama 7. Oh, jadi sepasang diambilnya kan ya? Oke, ya jangan diambil sendiri-sendiri. Jangan X1 sendiri, sebentar ini. Ini sendiri di sampel, misalkan 2, 3, 7, 2, 3, 5 gitu ya. 3, kemudian berikutnya adalah 7, 7, 10, 20. Nggak bisa ya? Jadi diambilnya apa? Gimana? Diambilnya tuh, iya Pak, satu garis. Pasang. Ya, oke, lanjut. Ya udah. Ya, ini kamu bisa oret-oret ya. Nazara, kamu bisa coret-coret ya? Kolaboratif. Saya nggak coret-coret kok. Enggak, kamu bisa coret-coret ya? Coba. Enggak. Bisa harusnya. Tapi belum bisa. You're collaborating on this whiteboard. So you can share this. Coba Nazara. Coba ya, saya buat nih. Oke. Kamu nggak bisa ini ya? Coba di coret-coret situ bisa nggak pakai screen atau pakai ini? Ini nggak ada option annotate Pak. Biasanya kalau bisa harusnya ada option annotate. Ini nggak ada. Nggak ada ya? Oke.
Bisa kenapa? Oke. Ya, berarti gitu ya. Sama juga untuk regresi juga sama kali ya. Iya, Pak. Oke, makanya sampel tadi, balik lagi tadi, coba di view lagi. Sampel tadi itu isinya apa? Yang file, yang line baris 27 itu, di R itu isinya apa sih itu? Itu kan sebenarnya tuh sama yang kayak codingan kemarin, Pak. Cuman kan codingan kemarin ada satu variabel doang. Nah, itu dibuat dua gitu, Pak. Terus pasang gitu. Coba lihat, Pak. Coba lihat. Ayo. Yang 27. Line 2, baris 27 itu sampel. Nah, ini ya, 27 itu jangan kasih nama sampel yang, sampel bahasa Inggris ya. Titik sampel bahasa Indonesia. Sampel itu isinya apa itu? Yang hasil yang dilakukan sampling dari populasi yang tadi kita udah generate di awal. Setangkap saya kayak gitu, Pak. Ya, jadi sampel itu coba kalian yang lain lihat ya. Sampel itu coba di run deh. Sampel itu sebenarnya kan indeks sebenarnya. Oh ya, itu ada tuh Fitz tuh. Jelasin Fitz. Saya Pak. Iya Pak, tadi kan kita kan ambil berpasangan, jadi nggak bisa ngambil satu-satu kan, jadi kita ambil paling datanya kan tadi ada X sama Y, kita gabungin dulu, mungkin bisa jadi data frame, terus kita ambil indeksnya aja, misalkan dari 1 sampai N, sampelnya sama sampel, dan di replace-nya true, nanti dapat indeksnya tuh, bisa berulang, bisa 1157 misalkan gitu, nanti ngambilnya tuh dapat indeksnya, terus dari indeks itu nanti diambil korelasinya. Ya, Mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi itu indeksnya. Jadi indeks itu kan ada 1 sampai let's say sampai ke N. Kamu ada 1 sampai 10 ya. Yang diacak itu adalah bukan ya datanya sih diacak, tapi yang diacak adalah urutan pasangannya ya. 1 2 indeks ke berapa, pasangan ke berapa. Jadi itu sampel ya. Tapi kalau bisa jangan kasih nama sampel lah. IX atau IDX gitu ya. Indeks boleh tuh. Karena sampel bukan sampelnya itu sebenarnya indeks, dia mengambil sampel dari indeks 1 sampai dengan N, karena kita ada N pair, ada N sepasang ya kan, dan nggak boleh diambil samplingnya nggak bisa sendiri, tapi harus berpasangan ya, itu nggak bisa. Oke, ada pertanyaan untuk regresi korelasi? Sama lah regresi korelasi ya, tinggal menghitung korelasi regresinya aja ya. Iya. Oke, thank you Nazala sama timnya. Satu lagi, tim yang berikutnya. Nah, timnya Noval. Eval. Pertanyaan saya, Val. Kamu udah bikin regresinya, Val? Iya, yang kelompok. Udah. Regresi. Kenapa? Oh, masih bingung. Coba, yuk. Tuh, Afid sudah ngerti tuh. Bingung di mana? Kenapa? Korelasi? Kan sama aja. Bedanya apa? Bedanya apa nanti regresi korelasi? Bedanya mana? Timnya mana? Grupnya mana? Grupnya Noval siapa? Oh, sama. Oh, sama. Oh, sama sama Nazala tadi. Sama Umi. Ya. Kenapa beda? Kenapa dia pusing? Bedanya apa? Oke, Fitz, kamu udah sampai regresinya, Fitz? Saya, Pak. Nah, udah sampai regresinya belum? Udah, Pak. Sama aja korelasi, coba di show deh. Grupnya siapa, Fitz itu? Saya screen, Pak. Ya, saya screen. Fitz, grupnya sama siapa ya? Saya tadi sama Rifki, Pak, yang kelompok pertama. Oh, ya. Sama sih, Pak, kayak tadi. Korelasi juga. Nanti Sama. dia ngambil 2 sampel, terus dibikin data frame-nya, ya ini sebagai
dependent, X sebagai independent. Terus kita looping, nanti ambil indeksnya I. Ambil indeksnya, terus dia kita ambil apanya, bootstrappingnya di sini. Data ke I, terus kita bikin modelnya. Dengan datanya temp tadi, ini hasil bootstrapping. Terus kita ambil coefficient-nya, kita bikin matrix, ngambil beberapa coefficient-nya, nanti masuk ke result-nya. Ini jadi hasil dari coefficient hasil bootstrapping per satu perulangannya. Dan ini perulang sebanyak B kali, 1000 kali. Nanti dapat 1000 coefficient di sini. Itu sih, Pak. Ya, jadi sebenarnya logic ininya sama. Mungkin yang bingung ekstrak beta nya kali coefficient, saya nggak tahu sih. Kan ekstrak pakai coefficient ya. Kamu pakai perintah coefficient ya? Iya, Pak. Ya, perintah coefficient itu nggak masalah sih. Emang nanti diambil di ekstrak itu bentuknya nanti jadinya matriks, terserah sih kalau mau bikin kolom, vektor atau matriks. Kamu bikinnya matriks ya, matriks B0 B1 itu kan ya? Iya, Pak. 1000 ya. 1000 kali 2 kali ya? Iya, 1000 kali 2. Ambil intercept sama X-nya. Kemudian, oke. Stop fits. Ada pertanyaan, Val? Ada pertanyaan yang lain terkait bootstrap untuk ini regresi sama korelasi. Grup lain? Enggak, ini enggak ngerti atau gimana? Oke, yang grupnya siapa? Albert ya, Bet? Nggak ada pertanyaan sih, Pak. Enggak, grup kamu udah? Kalau nggak salah sudah kemarin. Kalau nggak salah sudah, berarti belum yakin juga nih. Coba. Share screen ya, Pak? Enggak, pertanyaan saya gini. Dan grup Albert siapa aja? Grup saya itu ada Choirul, ada Dinda, sama April, sama satu lagi saya lupa. Ya, dilupakan. Siapa coba? Eliana. Eliana. Kamu harus, saya dilupakan. Ya. Saya, Pak. Ya, pertanyaannya adalah, bedanya hasilnya kalian udah lakukan kan? Bootstrap untuk korelasi maupun regresi. Bedanya apa dengan kalau pendekatan biasanya? Bukan pendekatan bootstrap. Mati sebentar nanti. Halo? Mati sebentar internetnya. Oke. Thanks. Oke, Bet, gimana Bet? Ulang Bet. Tadi mati sebentar. Pertanyaan Bapak hilang, Pak. Pas Bapak tanya langsung hilang, Pak. Oh, yang hilang saya. Biasanya yang saya tanya hilang, ini yang nanya hilang. Oke, bedanya apa dengan biasanya regresi korelasi biasanya? Hasilnya confidence interval gimana? Gimana hasilnya? Bet? Albert? Saya belum running hasilnya gimana, Mas? Belum running. Grupnya? Grup saya si April kemarin yang run. Coba tanya dong. April. Saya udah bulan April loh. Tanggal berapa April mulai? April? Iya, Pak. Kamu lahir tanggal berapa April? 24, Pak. Oh, udah lewat. Yang 17 ya sekarang ya? 21, Pak. Udah kamu cek bandingin dengan yang lainnya.
Udah tapi nggak tahu, masih bingung, Pak. Apanya bingung? Maksudnya bedanya nggak tahu di mana. Rentangnya sudah kamu hitung coba kan? Atau gini deh, hitung deh standar errornya dari gini. Coba berikan ke saya regresinya, regresi korelasi, regresi aja deh, regresi B0 B1 standar koefisien yang didapatkan dari LS biasa sama standar errornya, kemudian standar error bootstrap sama koefisien bootstrap estimate-nya gimana? Dua nilai itu aja. Udah kamu running belum? Coba kamu running ya. Saya ke belakang dulu sebentar. Jadi bisa di share? Ya, Pak. Udah terlihat, Pak. Ya, mana Pril? Kelompok kami gini, Pak. Jadi ada fungsi pertama di random dulu X1, X2-nya sama errornya, habis itu dimasukin Y-nya dengan persamaan 3 ditambah 7X1 tambah X2 ditambah errornya. Kemudian ini fungsinya, ini D0 dari persamaan regresinya. Terus Kamu ngitung mandiri tuh. Terus itu iya. B0 B1. Kuantil itu untuk dapat apa upper low. Nah, inti bedanya apa? Atau standar errornya dapatnya bedanya gimana? Coba standar error. Kamu coba regresi biasa. Regresi biasa. Pertama gini mungkin lakukan regresi biasa yang lainnya. Gak apa. Kamu stop aja nggak apa. Biar sama grup nanti habis ini kerja bareng ya. Pertama gini. Kalian yang ini udah bagus semuanya. Harus kalian lakukan pertama adalah lakukan regresi linear sederhana biasa, kemudian juga dengan korelasi lah. Kemudian hitung nilai B0, kemudian standar error-nya, ya. Kemudian bandingkan standar error-nya yang nilai estimate yang dapat dari Bootstrap dengan nilai standar error dari Bootstrap. Apa bedanya? Bedanya seperti apa? Itu jadi pertanyaan berikutnya ya. Nanti coba ditambahkan di kalian. Kemungkinan besar si bootstrap-nya akan lebih kecil standar error-nya dibandingkan dengan standar biasa. Dan penggunaan dari bootstrap adalah ketika bedanya gini, kalau regresi biasa, regresi yang kita lakukan sudah biasa itu punya asumsi-asumsi tertentu, dia harus mengikuti distribusi tertentu lah, gitu, ya kan. Sedangkan bootstrap itu adalah free distribution sebenarnya, jadi dia tidak terlalu pengaruh sama distribusi. Sehingga kalau misalnya optionnya ketika nanti tidak ada asumsi yang tidak terpenuhi, biasanya bisa gunakan salah satunya dengan bootstrap. Makanya mungkin nanti yang artikel atau jurnal yang kalian buat itu biasanya ada yang karena memang tidak terpenuhi misalkan, atau ada yang memang mau kita bandingkan, bisa juga seperti itu. Oke, nanti ditambahkan. Saya coba share screen sekarang untuk sampling. Ini udah file ada di drive yang G Drive yang udah pernah saya kirimkan. Masih ingat nggak? Google Drive tentang bahan mata kuliah ada di situ ya. Udah download ya? Ada permutation. Permutasi ini sebenarnya agak sedikit berbeda dengan Bootstrap. Oh ya, yang harus saya ingatkan bahwa yang kita lakukan ini adalah bootstrap-nya bootstrap non-parametric. Ya, jadi ada bootstrap itu ada 3 tipe, ada non-parametric, ada semi-parametric, ada parametric. Cuman nggak dibahas lah, kalian bisa juga. Kalau parametric gini, kalau non-parametric dia tidak ada distribusi tertentu. Gitu ini. Sedangkan kalau bootstrap parametric, dia mengambil sampel tapi dari parameter yang kita asumsikan. Jadi ada distribusi tertentu dari fungsi tersebut.
Kemudian kalau semi parameter dia biasanya ngambil dari errornya, dan dianggapnya error mengikuti distribusi tertentu. Nah itu ada extended lagi, tapi mungkin nggak akan kita bahas detail. Nah permutation ini, sebenarnya salah satu yang biasa digunakan untuk testing, dan untuk menghitung ketika bicara testing, misalkan untuk bicara testing biasanya kita akan menghitung apa? Kalian pakai uji hipotesis misalkan, uji hipotesis, saya coba tanya deh, masih ingat pelajarannya Mesat, Shell, masih ingat gak Shell? Mesat berapa tuh Shell? Uji T, misalkan kamu menghitung uji T untuk uji beda 2 rata-rata misalkan, ya kan? Masih ingat Shelly? Ingat, Pak. Ingat ya secara ragu-ragu ya, ingatlah ya. Oke, proses apa yang kamu lakukan untuk melakukan uji hipotesis? Let's say beda 2 rata-rata deh, beda 2 grup, rata-rata dari 2 grup. Nah, Pak. yuk, Shell. Kalau uji hipotesis itu pertama kita nentuin hipotesis Terus, alfa, terus menghitung statistik uji, menghitung statistik hitung, terus menarik kesimpulan, Pak. gimana cara menarik kesimpulannya? Kesimpulan ditarik sih. Kesimpulannya misalnya kalau misalnya statistik hitungnya besar dari statistik uji berarti dia tolak H0. Kalau misalnya dia lebih kecil berarti dia gagal tolak H0, Pak. Ya, lebih kecil dengan arah hipotesis kali ya. Nah, hipotesisnya kan kalau 1 arah, 2 arah, ya kan, ke kiri, left, dan right. Oke. Kemudian kamu pernah ngitung p-value nggak, Shell? Pernah, Pak. Nggak pernah? Pernah. Ngitungnya gimana? Tapi kalau p-value biasanya nggak hitung manual, Pak. Nah, kenapa di manual nggak bisa menghitung p-value? Apa bedanya? Nah, ini pertanyaan saya. Kalian kalau pakai R, pakai SPSS, keluarkan p-value-nya, ya kan? Nggak pernah. Ada t-test, kemudian ada t-hitung. T-hitung ada nggak? Nggak ada t-test doang, kemudian ada p-value. Bedanya apa sih? Kenapa kalian pakai, nggak ke Nabila nih, nggak ke Shelly, ke yang lain coba. Kenapa sih kita harus pakai yang mana yang digunakan? Perbandingan t-hitung dengan t-tabel, kemudian dengan p-value. Zulhan, gimana Zulhan? Bedanya Zulhan? Sebenarnya sama aja, Pak. Ya, sama-sama. Sama aja, Pak. Kalau p-value itu lebih melihat kemungkinan statistik ujinya itu jatuh di nilai-nilai yang ekstrim. Ekstrim, gimana ekstrimnya? Oke, tadi Maksudnya sangat outlier. Outlier, oke. Saya tanya deh. Dinda, p-value itu bacanya apa gimana? Baca gimana Pak maksudnya? Ya, saya interpretasinya gimana? Kan kita dapat ada beda uji beda 2 rata-rata, kemudian p-value-nya adalah 0,0001. Artinya apa? Kalau p-value itu biasanya kalau kurang dari alfa atau taraf signifikan, itu berarti dia tolak H0. Kalau lebih dari berarti dia gagal tolak. Nah, bacanya sendiri gimana? 0,01 dibaca gimana? Interpretasinya gimana? Harus kita bandingin loh. P-value harus kita bandingin. Bisa juga. Karena kan kita nggak mau dibandingkan. Ya, Din? Kamu nggak mau dibanding-bandingkan kan, Din? Enggak. Ya, P-value apa, Din? Apa kira-kira yuk? Tadi tuh Zulhan ada ekstrim-ekstrim. Nah, nih.
Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu Dinda? Amo, gimana Mo? P-value apa Mo? Kalau saya barusan cari itu gini Pak, nilai p-value 0,02 berarti jika H0 itu benar, terjadi peluangnya maksimal sebesar 2%. Peluang apanya? Peluang apanya yuk? Ini nanti dari konsep P-value baru kita masuk ke permutasi sebenarnya. Biar enggak. Itu H0 bukan? atau H0. Oke. Lanjut. Gak apa-apa. Coba. Fauzan. FFA. Ayo Ya, Zan. Pak. P-value apa Zan? Tadi Dinda udah bilang tadi, kemudian Amo udah bilang P-value itu 0,2 lebih besar daripada apa untuk tolak H0 gitu ya. Kamu apa Zan? Itu besarnya peluang eh, yang diamati dari statistik kuncinya, Pak. Dari statistik hitungnya, Pak. Peluang apa? Peluang bentar. Peluang H0 benar, bentar, Pak. Peluang Peluang apa yuk? Peluang apa? Mana Zan? Belum nemu? Belum? belum, Pak. Oke. Gini. Kira Fit, kamu bisa bantuin nggak Fit? Atau Sarah? Kita mulai dari harusnya kita lupa tadi ada yang lupa. Kita harus setiap waktu harusnya kita mulai bertanya dari iftitah sebenarnya kan. Dia doa di awal ya kan ya. Iftitah. Value apa? Iftitah. Kalau yang saya dapat itu P-value itu peluang untuk memperoleh setidaknya nilainya itu sama ekstrimnya dengan hasil pengamatan dari ujinya, Pak. Dengan asumsinya H0 benar. Nah, maksudnya gimana? Bacanya itu kan. Jadi hasilnya itu masih bisa dikatakan berarti, Pak. Ya. Jadi itu adalah peluang. Kan gini, ketika dengan tadi kan ketika H0 benar, itu kan. H0 benar artinya apa? Ketika under H0 atau H0 benar itu artinya apa? Tadi H0 benar artinya apa, Iftitah? H0 benar artinya gagal tolak, Pak. Oh, enggak gagal tolak dong. H0 artinya apa? Konsepnya apa? Misalkan dua gini saya ambil. Ya. Gagal tolak. Sebentar ya.
Bapak maaf ngasih mute. Sorry ya Allah, jadi ngomong dari tadi. Thank you, Mo. Kalian sengaja nih yang lainnya biar sampai jam 9 tuh. Enggak ya? Oke, ulangi lagi ya. Ini ada A dengan B, ya kan? Ada dua populasi yang dia punya apa? Dua populasi A dan B. Asumsi kita bahwa H0 benar itu adalah apa? Bahwa rata-rata dengan A, rata-rata di B sama, kan gitu kan? Ya enggak? Rata-rata B sama, artinya berasal dari populasi. Nah, kita dapat p-value-nya 0,02 misalkan. P-value 0,2. Diambil dari sampel. Kita punya sampel A dan B kecil. Kemudian kita dapat p-value sekian. P-value sekian 0,02 itu artinya apa sih? Bahwa kita dapat nih dari sampel kita perbedaannya, let's say perbedaannya sebesar 0,1 misalkan. 0,1. Dan dengan p-value 0,02 misalkan. Ya, atau perbedaannya 1 lah. Perbedaannya biar enggak ini. Mungkin perbedaannya misalkan 10,1 lah misalkan ya. Dengan p-value-nya 0,2. Ini p-value. Nah, kita kan mau bilang, kita mau lihat apakah perbedaan ini benar-benar memang berbeda, berasal dari populasi yang berbeda, ya kan? Karena kita tahu bahwa kalau kita ambil dari dua populasi yang memiliki rata-rata sama atau dari populasi yang sama, kita ambil dua sampel, bisa jadi perbedaan itu ada, ya kan? Yang satu rata-ratanya 10, yang satu rata-rata 15 misalkan, bisa jadi gitu. Tapi kan perbedaan itu tidak se-ekstrim yang kita harapkan. Nah, p-value 0,02 itu adalah peluang bahwa akan terjadinya observasi yang lebih ekstrim daripada lebih ekstrim daripada nilai yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan berapa? 10 perbedaannya, ya kan? Ada mungkin nggak mungkin lebih ekstrim? Ada kemungkinan 0,02. Jadi kita bisa bilang ketika H0 benar. H0 benar itu apa? Ketika dia berasal dari populasi yang sama. Karena dia berasal dari populasi yang sama, ya kan? Dan dia 0,02 dan kalau kita bilang kita pakai taraf signifikansi 0,05 misalkan dia lebih kecil dari 0,5. Berarti dia bukan berasal dari populasi yang sama gitu. Karena untuk menghasilkan yang lebih 10 dan lebih ekstrim lagi itu sangat jarang. Masih ada kemungkinan nggak? Masih bisa jadi terjadi. Ada kemungkinan bahwa dia lebih besar daripada 10, misalkan rata-ratanya 11 dan ini berasal dari H0 yang dari populasi yang sama. Saya ulangi lagi. Sebentar, saya close dulu. Saya ulangi lagi biar ngerti ini. Whiteboard. Oke, ya. Kan ini ada populasi ya. Misalnya ada satu populasi. Kita ambil dua sampel 1, 2, kemudian kita hitung rata-ratanya, kita hitung bedanya. Misalkan kita hitung bedanya adalah ada yang bedanya 0,5, ya kan? Kemudian kita ambil dua sampel. Ada yang bedanya adalah 1, ada yang bedanya adalah misalkan ada yang bedanya adalah 1,2 gitu kan. Ada yang kita ambil dua sampel dari populasi yang sama. Kenapa dari populasi yang sama? Karena kita asumsikan dia H0 benar. H0 benar artinya apa? Bahwa mu1 sama mu2, which is actually they are coming from the same population, ya kan? Bahwa rata-rata kedua sama. Tapi kan perbedaan tuh nggak selalu sama. Nggak selalu, kalau namanya ambil di populasi yang sama, berarti rata-rata sama dengan 0, ya kan? Tapi kan nggak selalu sama dengan 0, bisa 0,5, bisa ini. Nah, bisa juga perbedaannya kita dapat juga, bisa juga gitu kan. Terus kita dapat ada sampel, let's say saya kasih warna lain lah. Kita ada sampel yang kita nggak tahu apakah dia berasal dari populasi ini bukan. Itu dapat beda rata-ratanya, XDiff-nya itu bedanya adalah sebesar 5 misalkan. Ya kan? 5 gini. Nah, kita coba lihat dari pengambilan sampel ini, dari pengambilan ketika H0-nya benar, ya. Ketika H0 benar, ya, bahwa ini H0 benar ya, saya kasih warna biru, H0 benar. Perbedaan itu ada yang 0,5, ada yang 0,1, ada yang 2, tapi jarang banget yang 5. Ya nggak? Karena itu 5 tuh udah cukup tinggi, udah cukup jauh signifikansinya. Sehingga kita dapat nilai 5 ini bilang bahwa oke, 5 ini terus dapat value-nya misalkan kita dapatkan 0,001 misalkan. Untuk mendapatkan perbedaan sebesar 5,
kalau ketika kondisinya dia berasal dari populasi yang sama, sangat jarang sekali. Mungkin nggak terjadi. Mungkin 1 dari 1000 kali lemparin, mungkin aja ada 1 yang lebih besar daripada 5. Tapi itu sangat jarang sekali, sehingga kita bilang bahwa 2 populasi ini, atau 2 sampel ini berasal dari populasi yang berbeda. Gitu. Itu konsepnya dari p-value. Oke, jadi seberapa ekstrim kita akan peluang, seberapa ekstrim kita akan melihat nilai statistik lebih besar daripada statistik yang kita dapatkan ketika H0 ketika H0 benar. Gitu. Ketika H0 benar artinya bahwa ketika dia memiliki rata-rata yang sama ujinya di sini. Sampai sini ada pertanyaan. Ini di screenshot ada ya? Kalau dibutuhkan. Kalian nggak bisa nyoret-nyoret sini, harusnya kan bisa juga. Din, coba Dinda, atau Amo, kamu coret bisa nggak tuh? Nggak bisa, Pak. Kok nggak bisa ya? Oke, nggak boleh. Oke, kita masuk ke berikutnya adalah permutation. Nah, sampai sini kok nggak ada pertanyaan ya. Permutasi. Nah, permutasi ini adalah sebenarnya kita mencoba mencari distribusi dari H0 gitu. H0-nya. Ya. Kita mencari distribusi dari H0. Karena kita tahu tadi kalau statistik yang lain sudah ketahui bahwa dia distribusinya T, sehingga kita bisa dapatkan tinggal ngitung peluangnya aja kan, berapa dia T lebih besar daripada nilai T yang kita dapatkan lebih besar daripada distribusi T tersebut. Tapi kalau ada statistik yang kita nggak tahu distribusinya, sehingga kita nggak tahu distribusinya seberapa besar dia p-value-nya tadi, gitu nilainya. Apakah dia reject atau accept null. Jadi kalau gini, paling simpelnya adalah kita dapat nilai statistik, let's say statistiknya namanya D, ya, Dinda yang buat namanya disebut statistik D, misalkan. Tapi dia nggak tahu distribusi statistiknya, sehingga kita nggak bisa bandingkan nilai D ini dengan D tabel, gitu. Ya kan? Kalau kita bisa bandingkan kan antara T dengan T tabel, ya kan? Kenapa dulu kita prosedurnya seperti itu? Karena dulu sebenarnya sebelum ada komputasi, orang sudah menghitungkan tabelnya gitu, menghitungkan sehingga kita bandingkannya dengan T-tabel. Ini cuma untuk mempermudah. Tapi sekarang dengan ada komputasi sebenarnya pelajaran perbandingan T-tabel itu nggak perlu sebenarnya, yang kita langsung p-value-nya aja. Karena kita sudah dapat nilai menghitung nilai p-value-nya, tapi memang konsep dari p-value harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan gini, ada misalkan treatment A dengan treatment B gitu kan, p-value 0,5 misalkan. Dan kita bilang bahwa treatment B lebih bagus, p-value 0,2 misalkan, 0,2. Ya kamu nggak yakin, enggak lah, bisa jadi sama. Kenapa? Bahwa kita dapatkan bahwa lebih beda yang kita harapkan itu masih ada kemungkinan sebesar 20%. Jadi hasil kamu nggak bisa bilang bahwa treatment B misalkan lebih bagus daripada treatment A misalkan, ya kan? Jadi itu yang disebut sebagai tes. Nah, tes ini ketika dia untuk mencari distribusi dari tes statistik di situasi di mana H0-nya benar atau di kondisi H0 terjadi. H0 terjadi apa? Kalau tadi 2 rata-rata berarti mu1 dengan mu2 sama. Prosesnya, nah ini adalah misalkan gini ya, contoh ini. Ya, sebenarnya dia akan coba acak aja. Jadi yang diacak adalah ketika H0 benar artinya apa? Bahwa nggak ada bedanya bahwa rata-rata di A dengan di B itu sama aja. Contoh misalnya gini. Mungkin ini kalian udah kirim. Nah, gini. Oke. Ya, misalkan ada dua grup. Grup pertama adalah treatment, grup berikutnya adalah kontrol. Oke, kita lakukan uji T. Ya. Nah, uji T. Kemudian kita dapat nilai outputnya adalah let's say outputnya misalkan blood pressure, misalkan di sini outcome-nya X ya. Sehingga kita dapat
X1 gini nih, sebentar gampang ini. Saya kasih gambar ini aja deh. Kamu baca nanti saya kasih gambar ini. Saya kasih stop screen. Kalian baca itu. Intinya begini intinya. Misalkan gini. Ini adalah observasinya, X-nya, kemudian ini grupnya. Oke, grupnya. Kemudian di dalam grup itu biasanya ada penjelasan, misalkan X-nya adalah 5, 7, 9, 10, 8, dan seterusnya gitu kan. Ini grupnya. Kemudian grupnya itu kita dapat grupnya adalah grup ini grup 1, 1, ini 2, 2, dan 2 gitu kan. Ini kan. Sampai sini udah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kemudian dari sini kita ngitung statistik. Kita ngitung statistik. Bedanya rata-rata grup 1 adalah berapa tuh? 6 ya kan. Rata-rata grup 2 adalah 10, 9. Let's say ya, 9. Kan? Grup 2. Kita dapat nilai statistiknya dari sini. Oke, ini adalah nilai statistiknya. Kita nggak tahu distribusinya, ini statistiknya kita coba uji coba ya. Kemudian kita mau menghitung, kita bandingkan, ini perbedaan ada 3. Gitu. Perbedaan ada 3, sama dengan 3 perbedaannya. Nah, apakah beda ini memang lebih besar daripada yang kita harapkan? Nah, kita nggak tahu distribusi sampling seperti apa. Apa yang dia lakukan? Gini, dia akan mengacak ini. Jadi posisi grupnya, misalnya gini, ini ada grup, saya kasih warna lain. Grup yang kedua. Grup kedua itu adalah pengacakan dari grupnya. Saya bikin begini misalkan, kita permutasi. Dia posisinya di sini. 2, 2, 1, 1, 2. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kemudian grup ketiga adalah 2, 1, 2, 2, 1, misalkan gitu. Dan sampai dengan 1000 kali. Misalkan 1000 kali. Nah, apa sih G1, G2, dan ini G ini grup sebenarnya. Oke, G1, G yang warna hijau, ini grup sebenarnya. Ini adalah kondisi realnya. Kita menghitung statistiknya sebesar 3. Nah, G2, G3, atau ya grup ini 1 sampai dengan 1000. Ini G1 sampai dengan 1000. Ini sebenarnya kondisi di mana dia nggak ada bedanya. Jadi, kita mengacak grupnya tadi. Ya, kalau nggak ada bedanya, artinya apa? Grup 2 dengan grup 1 ya rata-rata sama gitu. Sehingga kemudian kita hitung masing-masing, kita hitung rata-ratanya untuk masing-masing grup, dan kita hitung adalah masing-masing kita hitung X-nya, X different-nya. X different-nya kita hitung statistiknya, X bar different. Kemudian nanti kita akan dapatkan kemudian kita akan dapatkan distribusi gini. Kita dapatkan distribusi dari perbedaan tadi. Tadi kan kita lakukan 1000 kali. 1000 kali kita hitung rata-ratanya X1 dengan rata-rata grup 1, grup 2. Kemudian rata-rata grup 1, grup 2. Kemudian dihitung standar dihitung bedanya, difference-nya. Kita dapatkan distribusi seperti ini. Inilah distribusi dari mu1. Ini adalah distribusi dari perbedaan X-diff. X-diff itu perbedaan ya. Saya kasih nama X-diff, X bar different, perbedaan. Kemudian kita dapatkan statistik yang kita uji. Tadi misalnya statistiknya ada sebesar 3 misalkan. Misalnya di tengahnya adalah 0, of course, tengahnya 0 karena on average dia kan akan beda jauh gitu. Ya, kalau kita acak. Kemudian ternyata kita dapatkan di sini statistik ujinya di sini. Sini adalah statistik uji yang kita dapatkan tadi sebesar 3. Kemudian dari distribusinya kita lihat bahwa dari 1000 tadi jumlah ya yang X diff star atau permutasi diff-nya itu lebih besar dari 3 adalah sebanyak 1 misalkan. Ada 1. Ini kasih tanda ini ya, ini jumlah ya. Sehingga kita bisa dapat p-value-nya. P-value-nya adalah sebesar 1/1000. 0,001. Ada kemungkinan bahwa
Ya, saya ulang lagi. Dari kita ngacak tadi, under H0, artinya kemungkinan bahwa dia berasal dari populasi yang sama, kita dapat bahwa ada kemungkinan bahwa lebih besar daripada 3 tuh, tapi cuma 1 gitu kan. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini p-value-nya sebesar 0,01. Sehingga kita bisa bilang bahwa observasi atau sampel yang kita lakukan tadi itu sebenarnya berasal dari populasi yang berbeda. Bisa jadi salah, bisa jadi. Ada kemungkinan bahwa ada yang lebih besar, yaitu sebesar 0,01. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, saya kirimkan nah. Oke. Screen. Ini ada share screen. Di sini nanti coba kalian lakukan. Udah jam 9 ya. 9. Di sini ada namanya permutation testing. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Hujan sembari main game tuh di pantai itu. Oke, ya. Ada tim permutation, ada contohnya, ada barcode, kemudian ada apa? Ada mereka dapat nih ini kan. Ini adalah permutation-nya, raw datanya. Kemudian ngegaris ini adalah apa namanya? Nilai statistiknya yang kita uji dari sampel. Jadi kita bisa dapatkan bahwa dari 10.000 itu ada yang beda. Nah, beda itu seberapa sih? Ada 215. Sehingga kita bisa hitung p-value-nya adalah sebesar 0,0215. Nah, karena ini satu arah ya. Kalau dua arah tinggal dibagi 2 aja gitu. Nah, ini ada contohnya beberapa. Coba kalian lakukan ini correlation masing-masing individu ya, masing-masing individu. Kalian coba lakukan apa yang sudah dikerjakan di sini. Ini ada permutation, Verti test, kemudian ada juga yang lainnya. Untuk responsi, coba lakukan ini, tapi dengan data yang lain. Ya, dengan data yang lain. Ini ada t-test, ini ada PRT test, kemudian ada namanya t-test biasa, ada correlation, ya kan, correlation bisa dilakukan juga. Oke, itu yang pertama lakukan. Kemudian yang kedua, bandingkan dengan kalau kita lakukan uji tes dengan signifikasi dengan pendekatan distribusi normal, misalnya pendekatan uji T. Apa bedanya yang kalian dapat ketika melakukan permutation test tadi dengan misalkan dengan uji dengan statistiknya uji T atau uji misalkan kalau regresi juga T juga ya misalkan, atau Z misalkan kalian bisa lakukan kalau misalkan dia dianggap populasi lebih besar misalkan gitu. Tadi mana? Saya udah kirimkan tadi via chat ya kan. Kemudian lakukan ini yang ada di sini. Coba kemudian gunakan dengan data lain. Itu untuk jam 10 nanti. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Sebelum tutup, ada 2 hal yang mungkin saya nggak tulis di sini. Perbedaan apa sih antara bootstrap dengan permutation? Ini sebenarnya ada satu lagi, ada namanya cross validation. Mungkin setelah lebaran lah, dari cross validation. Yang pertama adalah kalau bootstrap itu cocok untuk menghitung confidence interval. Ya adalah tujuan untuk mendapatkan confidence interval, untuk mendapatkan standar error, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk permutasi, ini adalah digunakan untuk testing aja. Testing. Untuk mendapatkan standar error, dia nggak ada confidence interval, dia
nggak bisa langsung nggak straightforward gitu. Sehingga ini hanya bisa digunakan untuk dapatkan nilai p-value-nya berapa, dan itu untuk hipotesis testing. Ya, itu sih beda secara umum. Oke, kalau nggak ada jam 9, jangan lupa dikumpulkan jam 10 tadi menggunakan code yang udah ada ini dengan data yang berbeda, dan bandingkan dengan kalau kita melakukan dengan uji menggunakan distribusi T atau distribusi yang sudah diketahui. Oke. Oke, makasih semuanya. Gitu aja. Sebelum tutup, semoga Lebarannya bagi yang merayakan bisa berjalan baik dan puasanya juga selesai. Ya, kemudian kamu berjalan dengan baik, dan nanti setelah kita mulai lagi tanggal berapa sih kuliah? Tanggal 9 ya? Masuk lagi ya? Iya Pak, 9. Cepet ya liburannya ya. Kalau orang Bekasi mungkin nggak mudik ya, orang udah diudik soalnya. Oke. Mudik Pak, insya Allah Pak. Oh, mudik mana? Padang. Oh, Padang, bukan orang Bekasi dong. Bukit Tinggi. Payakumbuh. Oh, Payakumbuh, itu makan. Jangan lupa makan sapi, sapi balado hijau ya. Apa namanya? Bebek. Teh talua, wah enak lah itu tuh enak. Oke, gitu aja. Yang lain pada mudik semua? Orang udah dimudik ya, udah diudik, masa mudik kecuali Rifki gitu. Oke, selamat merayakan hari kemenangan. Semoga Ramadannya bisa berjalan yang lancar dan selesai, dan Ramadannya bisa bertemu dengan teman-teman dan saudara dan keluarga, dan sehingga saya nggak memberikan tugas. Nanti kalau pada mikir saya ikut bersalah lah itu kan. Ya, tinggal pulangnya aja mikir nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pagi menjelang siang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran juga ya Pak. Terima kasih semuanya.